Ibu Khalifah. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Yusuf Syah Putra selaku anggota Dewan DPRD Kota Depok. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekuntum bunga melati, Cakep. dipetik untuk kekasih. Apa? Untuk Bapak MC saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya hormati Lurah Kelurahan Tanah Baru yang diwakili oleh Ibu Khalifah, Ibu Sekel Ibu ya. Sekel. Kemudian juga ada Kasih Ekbang, Ibu Eni Sipayung. Sipayung dari Manado Bu ya? Oh, Batak ya. Sipayung Pak. Yang saya hormati tentunya sahabat saya, juga Ketua LPM yang diwakili oleh Sekretaris LPM Bapak Kasim, ya, dan jajarannya hadir, mungkin pengurus LPM. Yang saya hormati Ketua RW, juga sahabat saya SMA ini Bu, teman SMA saya ini Bu, Pak Haji Dedi Supriyadi, beserta istrinya, beserta ibu apa beserta istri? Istri ya, kalau ibu berarti ibunya Pak Dedi ya. Bu Ike juga ada singkatannya tuh Bu. Mau tahu nggak Ike Bu? Ike itu singkatannya istri ketua RW. Mana Bu Ike? Mana Bu Ike? Oh iya. Yang saya hormati para ketua RW hormat. Ya, ada Pak Nyono, kemudian Pak Umar, boleh salam kenal Pak Umar, mana Pak Umar? Salam. Oh iya Pak Umar ya. Kemudian Pak siapa lagi? Hah? Pak Tarto ada, Pak Tarto? Oh di belakangnya. Pak Iqbal juga ada? Ada. Oh di belakang Pak Iqbal. Sini Pak Iqbal. Lagi mandor ya, mandor lapangan ya. Kemudian para ketua RT dari RT 1 sampai 6, RT 1 Ibu Rini hadir. Bapak Topik RT 2. Salam kenal Pak. Kemudian RT 3 Bapak Bagas. Ya, salam kenal Bapak RT 4 Pak Yudi. Salam kenal Pak Yudi. RT 5 Pak Amri Rais. Ya, yang mimpin doa tadi ya. Kalau tokoh nasional Amin Rais ya. Ini Amri Rais. Kemudian yang RT 6 Bapak Yusuf. Hadir alhamdulillah semuanya. Kemudian ada salah satu kabak di Setuan, ada yang hadir sini. Pak Bambang Eko, oh ada hadir di belakang Pak Bambang, sini Pak Bambang. Nama topnya Pak BE, Pak BE. Ini salah satu kabak di Setuan. Kemudian Ketua PKK Bu Ike ya. Ketua Posyandunya Bu Yulia. Sekarang di lebur ya Bu, jadi Posyandu siklus hidup. Posbindu tapi tetap ada. Ibu pengurus KWT ada di sini apa kelompok wanita tani 13 ya? Oh 25 namanya ya. Karena kalau di RW 9 KWT 9. Sejahtera, tapi disebutkan biasa KWT 9 ya. Ya Bapak Ibu, ada di Karang Taruna hadir? Ada. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bunga melati indah menawan. Indah tumbuh menawan di depan halaman. Berbahagia saya bersama Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu sehat bahagia saya doakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita hadir dengan penuh keberkahan, penuh kebahagiaan untuk menghadiri peresmian gedung serbaguna ya, multifungsi yang hadir di RW 13 Kelurahan Tanah Baru, dan mudah-mudahan
dengan segala nikmat, terutama nikmat sehat, kita bisa memaksimalkan tugas dan fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumul akhir kelak nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan ke saya oleh Pak RW untuk menghadiri peresmian gedung Balai Warga RW 013 Kelurahan Tanah Baru yang sudah selesai ya renovasinya, walaupun belum selesai dalam anggarannya. Ya, jadi pembangunan sudah selesai dan itu alhamdulillah berkat bantuan pemerintah dan urunan Bapak Ibu sekalian sebagai warga RW 13. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak RW dan warga RW 13. Dan selanjutnya saya juga berbangga ya, artinya Bapak Ibu memilih pemimpin itu RT atau itu RW ya sebagai pengurus lingkungan. Tentunya Bapak Ibu ingin mereka semuanya adalah pengurus yang berprestasi. Sepakat Ibu ya? Dan terbukti pada hari ini yang tadi disampaikan oleh Pak RW berkenaan dengan segala kegiatan dan aktivitas yang ada di lingkungan RW 13, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa terselesaikan. Kita kasih tepuk tangan untuk para RW 13 yang sudah hadir ya untuk membersamai warganya dan tentunya ingin memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi warganya dalam hal pemberdayaan dan pembangunan di lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya prestasi ya yang diinginkan oleh warga tidak hanya mungkin ya dari sisi prestasi yang ada di rumah, di lingkungan pun diinginkan oleh warga. Oleh karenanya bagaimana pengurus lingkungan bersama warga bisa bersinergi dan dengan wakil rakyatnya dan dengan pemerintah dalam hal ini kelurahan ya, kemudian juga teman-teman LPM yang ingin memberikan kontribusi dalam pembangunan secara umum adalah pembangunan yang ada di Kota Depok. Dan pembangunan bagaimana kita sebagai warga negara berkontribusi dalam hal pembayaran atau membayar kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, hasil dari pendapatan asli daerah kita yang pada saat ini masih didominasi oleh pajak ya. Kalau Tanah Baru, Bu Sekel, pajaknya nomor urut berapa dari Kecamatan Beji? 4 dari perolehan pajak. Ya, jadi Kelurahan Tanah Baru dengan 14 RW, urutan keempat dari 6 kelurahan. Mudah-mudahan nanti urutan pertama, Bu ya. Oh, kemiri ya. Ya, jadi dari hasil itulah tentunya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan program-program lainnya. Nah, saya sebagai wakil dari Bapak Ibu ya, kalau namanya wakil rakyat berarti pimpinannya kan rakyat ya Pak ya. Sudah barang tentu kehadiran saya tidak ada arti apa-apanya tanpa kehadiran Bapak Ibu dalam berkontribusi dalam mensukseskan ya pesta demokrasi. Jadi hadirnya Bapak Ibu ke TPS dalam mensukseskan demokrasi, pesta demokrasi, ini sudah barang tentu hasilnya adalah bagaimana Bapak Ibu memilih pemimpin atau wakil rakyat yang diinginkan, dan tentunya yang diinginkan tidak hanya sebagai pilihan-pilihan Bapak Ibu. Diinginkan adalah wakil-wakil rakyat yang bisa bersinergi dan berkolaborasi dan memperjuangkan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan dari salah satu sumpah dan janji kami adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya doakan saya ya dan teman-teman DPRD untuk bisa senantiasa ya istiqomah ya dan tentunya menjalankan amanah masyarakat yang sudah memilihnya sehingga kita bisa bekerja dalam rangkaian tugasnya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan alhamdulillah RW 13 RW yang sudah lama dipeluk oleh almarhumah ya dan almarhumah terus bisa ya memberikan pelukan yang hangat bagi warga RW 13. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada almarhumah Ibu Faridah.
Kita sampaikan Al-Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan almarhumah dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam pembangunan dan pemberdayaan. Jadi kalau di kelurahan, setiap kelurahan di 63 kelurahan Bapak Ibu sekalian, kalau per tahun 2025 format anggaran itu di kelurahan diberikan pemerintah, pagunya adalah 2,5 miliar. Jadi semua kelurahan, entah itu RW-nya besar, entah itu RW-nya sedikit, ya, itu rata diberikan 2,5 miliar. 1 miliarnya untuk infrastruktur, 1,5-nya non infrastruktur. Kalau di Kelurahan Tanah Baru berarti berbagi 14 RW. Ya, jadi 2,5 miliar itu dibagi 14 RW. Jadi kebagian berapa tuh? Ya dihitunglah Bu. Tapi saya yakin ada RW yang tidak dapat dari kegiatan yang disampaikan melalui Musrenbang. Kalau Musrenbang udah tahu Bu ya, musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Jadi mulai dari tingkat kelurahan sampai nanti tingkat kota. Ya, pembahasan dari hasil pembahasan di tingkat kelurahan yaitu pembangunan dan pemberdayaan, baik kegiatan yang fisik maupun non fisik nanti disampaikan di tingkat kecamatan sampai nanti di tingkat kota dibahas. Nah, untuk terakhir tahun 2025 program wali kota lama. Nah, untuk wali kota baru ya itu formatnya dirubah. Jadi anggarannya berbasiskan RW. Walaupun anggaran tidak di RW Bu ya. Karena Pak RW nggak boleh menyelenggarakan anggaran. Anggaran itu adanya di kelurahan karena kelurahan sebagai kuasa pengguna anggaran. Berapa nilainya? Pemerintah sudah menetapkan pagunya adalah 300 juta. Besar apa gede Bu? Hah? Besar ya? Tapi saya lihat besar tapi masih kurang aja di RW 13 nih. Ini Pak RW laporannya masih kurang Bu ya. Jadi saat ini rata dibagi per RW Bu, 300 juta. Tapi ada nilai positif dan minusnya. Ada plus dan minusnya kalau versi saya ya. Apa yang minusnya? Minusnya kalau Bapak Ibu di Kelurahan Tanah Baru 300 dikali 14 berarti sekitar 4,2 ya. 4,2 miliar. Berarti ada peningkatan sebesar 17 miliar. 1,7 miliar. Ya. 1,7 miliar dari 2,5 miliar yang saat ini. Kalau untuk 300 per RW nanti di 2026 menikmatinya. Ada yang kurang Bu. Contohnya di Kelurahan Beji Timur. Cuma 7 dikali 3 berarti 2,1, hilang 400 juta. Ya. Tapi mereka menikmati karena sekarang rata dibagi 300 per RW. Makanya saya tadi bisik-bisik sama Pak RW, ini pembangunan berapa? Dibantu aspirasi saya cuma 30. Sisanya oleh warga karena nilainya kurang lebih 185. Berarti ada ngutang sama material ya. Mudah-mudahan Pak materialnya hadir di sini nih. Kalau ada materialnya mengikhlaskan ya. Bagian dari kontribusi kan pembangunan. Ya, jadi bagus nih Bu Pak RW-nya. Visioner artinya masih ada anggaran saya nih ke depannya. Tapi harus diperhatikan dari Pak RW. Pak RW karena kalau hibah itu ada jeda nih. Ya, nggak bisa langsung tahun depan dapat. Ada jeda. Berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, saya bilang pakai aja yang 300. Untuk infrastruktur pakai aspirasi dari saya. Tapi kan udah terinput masalahnya ini. Ya, kegiatan sudah masuk SIPD. Nah, makanya kalau bisa anggaran 300 menyelesaikan ini dulu karena ada katanya Pak RW railing belum selesai nih. Railing di atas. Kan railing juga penting juga karena untuk pengamanan kan. Nah, sehingga seharusnya pakai 300 dulu. Tapi udah jalan karena pengajuannya Pak RW penataan infrastruktur yang ada di lingkungan RW 13. Nah, Bapak Ibu sekalian maksimalkan itu ya, pagu itu. Karena dengan 6 RW
kalau dipukul rata 550 juta dapat. Tapi saya yakin juga ada prioritas-prioritas yang mungkin disepakati oleh RT-RT yang ada di RW 13 ini. Di luar anggaran wajib ya, anggaran wajib itu yang sudah diploting, yaitu kayak posyandu ya yang 6 juta, kemudian wisata keberagaman 25 juta ya. Jadi ibu-ibu jalan-jalan terus nih Bu. Ibu nggak mau ya? Dikasih pemerintah wisata keberagaman. Warga ada berapa jumlahnya Pak RW? 388 Pak. 388 kakak. Ya kurang lebih 6 bis lah ya. Ya betul Pak. 6 bis. 25 cukup lah untuk 6 bis. Ya sisanya makan-makan ntar urunan lagi ya. Nah mudah-mudahan dengan bagian dari program pemerintah yang sudah dilaksanakan mulai dari tingkat RT RW maupun dari dinas-dinas terkait nanti bisa terrealisasikan dengan baik. Ya, baik itu aspirasi karena memang saya memeluk 3 kecamatan, 14 kelurahan. Kalau dihitung RW-nya ada berapa RT jadi? 167 RW. Belum RT-nya lagi ya. Nah, ini kita berbagi. Dan alhamdulillah untuk Kecamatan Beji ya, beberapa aspirasi saya sudah besar dari periode pertama kemarin 5 tahun, dan juga RW 13 kebagian tiap tahunnya ya aspirasinya. Nah ini bagian dari sinergi dan kolaborasi kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, program-program yang disampaikan melalui aspirasi, tadi yang KWT kata Pak RW nggak ada nomenklaturnya dalam bentuk kegiatan. Jadi salah satu RT di Kelurahan Beji mengajukan pemberdayaan aquaponik terintegrasi dengan budidaya ikan konservasi. Bapak Yusuf Nah, hadir alhamdulillah semuanya. Kita ngajukan realisasi 75 juta. Kemudian ada jadi kalau Bapak Ibu salah satu kabar sudah ada di Setuan ada yang contohnya ya. Nah, Ibu KWT kan ingin aquaponik ya atau agroponik. Nah, silahkan diajukan nanti, tapi udah terinput belum Dek? Sudah ya. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasi dalam bentuk pemberdayaan ya. Karena memang kegiatan yang ada Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu semuanya. Karena dengan ibu-ibu inilah lingkungan sebuah rukun warga atau rukun RT ya, itu bisa semarak. Karena beliau-beliau ini tanpa pamrih bersemangat ya untuk apalagi PKK Posyandu ya, bagaimana membuat laporan, karena istri saya juga berkecimpung di situ, jadi tahu buat laporan luar biasa ya, kerja sosial tapi laporannya udah kayak orang kerja ya yang diminta oleh pemerintah. Nah, oleh karenanya pemerintah baru memberikan untuk uang lelahnya kepada ibu posyandu. Posyandu sekarang udah nggak ada Ibu ya, digabung dengan jadi posyandu plus hidup ya. Dan alhamdulillah sudah ada anggaran tuh yang dari 300 Bu, 6 juta untuk ibu-ibu posyandu dan operasional posyandu ya. Nah oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memperhatikan lingkungan tanpa ada ibu PKK, ibu-ibu posyandu, ibu-ibu bindu ya. Kalau di sini masih ada yang ini anak-anak balita masih banyak. Ada. Oh masih produktif, ibu-ibu masih produktif. Oh cucu, ya berarti generasi ketiga Bu ya. Jadi saya pikir ibu masih produktif. Ya, udah lansia Bu ya. Nah mudah-mudahan bisa maksimal karena ini multifungsi, selain balai warga ada sekretariat RW, sekretariat Karang Taruna, sekretariat apalagi itu RW Ramah Anak. Ketua RW Ramah Anak siapa? Bu Ike. Oh. Kemudian juga untuk KWT-nya di sini ya berbagi. Mudah-mudahan bisa bergantian jadwalnya sehingga warga di RW 013 ini bisa memaksimalkan bangunan yang sudah megah dan mewah ini. Ya. Pakai AC juga kan Pak RW ya? Oh pakai, alhamdulillah. Kalau belum ada AC-nya ada pengusaha material di sini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Saya siap insya Allah membantu berkenaan dengan kegiatan dan program yang ada di lingkungan.
Dan alhamdulillah Beji Permai dalam hal ini RW 13 cukup asri ya. Apalagi ini kayaknya serius nih. Bantuannya ya bersyukur berapa 30 ya Pak ya. 30 aspirasi, tapi lihat betonnya aja. Ini resapan betonnya juga ada resapan ya Pak ya. Jadi kalau hujan langsung kering kanan kiri ya. Nah, itu bagaimana perencanaannya luar biasa. Jadi kuncinya ada di perencanaan. Jadi perencanaan yang baik maka menghasilkan program atau kegiatan yang terrealisasi dengan baik, pelaksanaan dengan baik. Tanpa ada perencanaan maka kegiatan atau program yang kita inginkan maka akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah Bapak sekalian, selamat ya menggunakan gedung baru, mudah-mudahan gedung multifungsi ini bisa maksimal dipergunakan oleh warga RW 13 dan saya menyampaikan juga kasih kesempatan atau ruang bagi adik-adik remaja kita, bagi anak-anak Karang Taruna untuk bisa berkreasi, bisa berinovasi. Dan saya nggak tahu nih anggaran 300 disisikan buat Karang Taruna nggak? 10 juta ada ya. Nah maksimalkan anggaran yang diberikan untuk kegiatan yang positif ya adik-adik ya. Buktikan kepada ibu-ibu kita, orang tua kita bahwa kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab dan bisa memberikan kontribusi bagi lingkungan, dan juga kebanggaan orang tua adalah bagaimana adik-adik ini bisa berprestasi dan menghasilkan tentunya aktivitas yang positif. Nah mau tunjukin ya aktivitas yang positif sehingga ibu dan orang tua kita nyaman ya melepas kalian semua dalam aktivitas kegiatan yang ada. Demikian kurang lebih mohon maaf. Tadi saya udah terpikir pantun. Sarapan pagi dengan gorengan talas. Tambah nikmat dengan roti keju. Sukses untuk warga RW 13 bersama Depok Maju. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.